Yo, what up? HDFC The Clubhouse episode 4. Akhirnya ada lanjutan. Uh, kita bakalan review Liga Champions. Dan match yang pertama yang bakal kita bahas adalah Barcelona versus Chelsea. Bagaimana bro perasaan sebagai fans Barcelona? Ini adalah match yang bisa dibilang hancur-hancuran bagi Barca. Udah efektif ya Barcelona? Udah efektif. Diserang bertubi-tubi, hancur-hancuran. Pokoknya yang jele-jele lah tentang Barca yang kau nonton tadi 2 hari yang lalu. And who the make it worse is Araujo. Yes, again and again dalam 3 musim selalu dia kayak jadi biang keroknya Yang kira Yoi, coba gue pikir 2-3-2-4 Barcelona versus PSG. Kartu merah di leg kedua, padahal unggul 4-3 kalau nggak salah 4-2 unggul 1-0 tuh karena cetak Rafinha di situ 1-0. Terus dibalikin jadi 4-1 1-4. 2 golnya di situ kalau kau ingat pertama itu Dembele, terus kedua Vitinha, dan ada brace dari Mbappe 2. Walaupun sebenarnya di situ di match pertama dan kedua Mbappe itu tidak terlalu kelihatan. Udah terlalu kelihatan kayak dikunci sama Pau Kubarsi gitu. Kalau ada yang nonton di match itu. Pau Kubarsi itu baik potensial. Cuma ya partnernya Araujo. Nah sama musim lalu begitu yang lebih di. Padahal Araujo di tangan Xavi itu bagus ya. Di musim pertama, by the way. Bagus. Tapi ya kembali lagi di musim yang di match lawan PSG ini yang itu yang tidak bisa banyak fansnya Barca tidak terima. Terus kalau dengan hasil kemarin itu Chelsea lawan Barcelona, Chelsea superior dengan melawan Barcelona, diserang terus Ya. Barcelona dengan beberapa setengah peluang yang tidak bisa dimanfaatkan juga. Apalagi di menit-menit awal Ferran Torres itu sempat open goal. Nah, cuma melebar. Ini pemainnya sebenarnya kalau kau tahu Ferran sebenarnya ini bagus. Cuma kadang-kadang datang bagusnya begitu. Kadang bagus, kadang jelek sekali. Tapi di tangan Hansi Flick dia dioptimalkan dengan baik. Sejauh yang saya lihat, memanfaatkan speed, memanfaatkan dribble yang dia punya. Finishingnya mungkin dia kurang di finishing saja. Tapi kalau urusan distribusi atau mungkin crossing, crossing mungkin bisa. Kalau dilihat dari apakah dengan hasil ini Chelsea menyerang terus, skema menyerang terus melawan Barcelona, walaupun dengan adanya Araujo juga sebelum kartu merah itu datang, apakah masih ketara Barcelona banyak kurangnya di situ? Ya masih. Pertama, walaupun sebenarnya Yamal tuh tidak walaupun ada datanya bahwa Kukurea ini mengunci Yamal, padahal sebenarnya dribblenya itu lebih banyak. Kalau nggak salah dribblenya itu Yamal 12. Di laga itu ya. Sementara Korea ada 10 kalau nggak salah tekalannya lah atau bagaimana. Pokoknya lebih tinggi Lamine begitu ya. Jadi bisa dibilang ini pertarungan Yamal ke Kukurea ini imbang ya? Iya imbang, bisa dibilang. Cuma ya saya lihat beberapa cuplikan peluang Yamal juga ada di situ, tapi nggak efektif. Ya betul, nggak efektif. Dan yang saya petik di hasil Chelsea Barcelona ini gol Estevao sih. Yes. Keren. Wah. Itu kayak tekniknya Hazard. Nice. Dan itu kayak gol futsal, gocek tipis baru shooting gara gawang gol. Nah, dan butuh teknik sih itu. Iya, butuh teknik. Dan bagusnya aku lihat Estevao dan fun fact-nya 2021, 23, 24
Ini pemain hampir mau ke Barca loh. Tapi sudah ada Lamine Yamal yang isi posnya. Jadi ya nggak jadi. Iya sih, di umur belasan ya, belasan tahun. Iya, belasan. Dan untuk gol Liam Delap itu terbuka sekali ya. Sekali. Karena sudah Araujo sudah kartu merah, ruang di belakang makin terbuka lebar. Pemain siapa itu asis dari Delap? Siapa itu? Andre Santos kayaknya dia. Andre Santos. Iya. Kita nanti cari. Iya. Intinya asis untuk Liam Delap itu nggak ada yang cover pemain, mengirim umpan lancar ke Liam Delap dengan santainya memasukkan bola ke gawang tanpa jebakan offside yang sempurna. Padahal sudah dicek VR, tapi jelas nggak posisi offside karena Liam Delap itu sudah masih di belakang bola. Jadi aman untuk mencetak gol. Yang kasih tidak offside di golnya Liam Delap itu, kalau bukan tangannya Erik, tangannya Kubarsnya. Yang sebelumnya umpannya tuh ya di situ yang bikin offside. Dan golnya Estevao, asalkan kau tahu, dibenter balik. Kalau kau lihat that shot, that scream, that night, ada itu yang di that shot, that scream, that night. Iya. Yang pertamanya itu kan Iniesta. Ya, Iniesta. Dan di apa dari akun Chelsea dibenter balik jadi golnya Estevao yang kedua. Dan gol pertama Chelsea itu konyol sih. Ya, betul. Markingan pemain nggak ada yang benar. Nah, Kunde kok bisa ya punya defending IQ kayak gitu di game itu? Harusnya kalau saya jadi dia clearance itu bola. Ya, betul. Enggak, atau Ferran yang buang begitu ya. Ferran yang buang ke depan, bukan malah berkelahi dengan Kunde di situ bola. Jadi di saat itu memang sebagai fans Barcelona kau ini setuju Chelsea di match itu superior. Yes, pasti 100% ya. 100%. Dan layak memang kalah Barcelona. Layak. Nah, sekarang mungkin dari trivia terakhir, apakah kekalahan ini akan mempengaruhi mental untuk kedepannya untuk pertandingan Barcelona? Kalau yang ku baca dari apakah ini termasuk akan mempengaruhi situasi ruang ganti? Pukulan telak istilahnya. Bisa saja. Karena menurut beberapa jurnalis, Araujo ini kayak terpukul begitu ya. Iya, tapi katanya lagi ada kabar pemain Barcelona tetap dukung dia. Iya, tetap namanya juga satu tim, enggak mungkin mau menentukan. Tapi sedikit lain lah. Di 23-24 setelah Araujo kartu merah, waktu masih ada Ilkay Gundogan nah. Ilkay Gundogan itu sempat bilang bahwa seharusnya biarkan Araujo itu membiarkan Barcola kalau tidak salah itu hari. Waktu lawan PSG. Iya, waktu lawan PSG. Harusnya dia biarkan Barcola supaya aman begitu ya. Kalaupun tidak melanggar, masih ada kiper, masih ada Ter Stegen di situ. Bisa bantu kok. Setidaknya kok tidak dapat kartu. Tuh mungkin Araujo ini defending markingnya yang jelek, jadi jadi dia butuh kayak momentum yang tepat, sangat tepat. Momentum yang mudah lah untuk dia mengambil bola dari lawan. Dan beberapa Cucurella itu terkenal itu back kiri di Premier League itu jadi back kiri paling superior kalau membawa bola. Dan suka mengirim crossing ke Liam Delap atau strikernya Chelsea. Jadi back kiri yang cukup lincah lah. Dan faktanya lagi Cucurella musim berapa itu 2017-18 kalau tidak salah atau 18-19 ini pemain sempat pernah main satu caps tapi lama dipinjamkan. Terakhir itu sebelum ke Chelsea Brighton. Salahnya Barto adalah dia pergi jual ini pemain potensial. Tapi setelah dia jual ke Chelsea dan
Kulihat ya, bagus sih pemain. Menurutku. Bagus ya. Iya. Mungkin semua kesalahan scouting seperti itu sih. Nah. Belum bisa bersabar dengan semua pemain yang belum terlalu kelihatan tapi punya potensi untuk bisa bersinar. Yes, dan kau tahu statistiknya Korea 97 sentuhan, 55 berbanding 63 operan berhasil, 8 duel dimenangkan, 4 tackle dimenangkan, terbanyak di match itu. 2 pelanggaran dimenangkan, satu peluang tercipta, dan Lamine Yamal terkunci di match kali ini. Walaupun tadi yang aku bilang dribblenya sukses 12, tapi ya mau bagaimana begitu ya. Wah, Barcelona bisa kena Nah, mental untuk pertandingan selanjutnya karena kekalahan yang menyakitkan ini kan. iya. Terus Oke. terus Pertandingan ada lagi. iya. Oke. Ada 3 tim, Barcelona menjadi 3 tim. Tim ketiga Pak yang dapat on goal sama kartu merah dalam satu babak. Pertama itu waktu Kaiserslautern versus Bayern Munchen 99 kalau tidak salah, dan AC Milan versus Barcelona di tahun 2011-2012 gitu untuk Barcelona lah. Wah, udah rekor lama tapi dipecahkan kembali tahun ini oleh Barcelona di era milenium. Oke, kita ke match kedua, Arsenal versus Bayern Munich, di mana Arsenal menaklukkan, membinasakan, menghabisi Bayern Munchen yang katanya klub tidak terkalahkan sepanjang 18 pertandingan di semua kompetisi. Bagaimana tanggapanmu? Tim sempurna, salah satu tim sempurna di Eropa, Bayern Munchen. Ditaklukkan oleh Arsenal. Ini kalau dijelaskan dengan sains pun kurang bisa karena Bayern loh dengan skuad lengkap, Harry Kane, striker lengkap. Kok bisa dikalahkan oleh Arsenal yang baru mendapatkan momentum untuk mau punya ambisi juara. Sedangkan Bayern Munchen yang punya mental juara dari dulu masih bisa dikalahkan oleh klub seperti Arsenal yang baru punya mau mental juara. Di faktanya match ini Arsenal begitu superior dalam attack. Semua gol Arsenal itu meliputi set piece ada, open play ada, transisi ada, lengkap. Dan bisa gak bilang gol set piece-nya Arsenal itu luar biasa dari corner. Skemanya itu kayak latihan sih. Jadi mereka itu sedikit saya kasih bocoran, set piece-nya itu Arsenal utamanya dari corner. Mereka mengumpulkan dulu pemain di belakang, membiarkan dari tiang kedua. Baru lari ke tengah, biar para pemain lawan itu sulit untuk memarking. Ada tanda-tanda dari penendang corner dari pihak Arsenal mau menendang, baru mereka maju. Disitulah kayak ini saya jaga yang mana ini sebagai lawan. Ya itu mungkin ini saya jaga yang mana. Ya itu mungkin yang. Dan ada satu seperti kayaknya taktiknya dari set piece corner kicknya Arsenal ini, ada satu pemain yang harus menghalangi kiper. Dan betul. Dan itu sebenarnya nggak apa-apa, asal nggak menutup badan. Menghalangi kiper itu nggak apa-apa. Kalau nggak salah, Saliba itu yang tutup yang cover. Siapa lagi? Kadang-kadang mereka switch. Kadang harus Timber, kadang harus Saliba. Gitu. Tapi intinya kalau ada Gabriel Magalhaes, itu pionir utama dalam untuk mencari main-mainnya untuk dicetakkan gol corner kick. Contoh waktu golnya lawan Newcastle yang di detik-detik terakhir. Itu contoh golnya Arsenal di corner yang mengandalkan Gabriel Magalhaes. Iya. Gol lawan Newcastle itu singkat saja ya. Gabriel itu nggak terdata sih, nggak kelihatan waktu di situ. Dan biasanya kan Gabriel lakukan overlapping untuk mencetak gol corner kick. Ini tidak. Gabriel masuk ke dalam, dan lompat
dan menghimpun dari pemain Newcastle masuk. Wah, sudah. Dan kebetulan sekali umpan Odegaard masuk ke. Yes. Oke, kita ke golnya sedikit kebayang. Ya. Yang secara teknikal itu juga teknik sih. Nah, dan Karl siapa? Karl ya? Ya, Karl. Umur 17 tahun. 17 tahun. Lennart Karl Dengan Karl. menjadi pemain termuda kedua yang menjadi starter dalam pertandingan Liga Champions UEFA di Emirates setelah Yuri Tillmans pada November 2014 Oke. untuk Anderlecht di 17 tahun Anderlecht. 181 hari. Yoi, jadi pemain termuda. Leonard Karl. Itu golnya itu kayak it's not rocket science kalau orang Inggris bilang. Bukan suatu kebetulan dan itu dirancang memang. Ya. Joshua Kimmich mengirim long ball, through ball long ball, Baru nggak ada. dan disambut oleh Serge Gnabry dengan satu sentuhan saja, Yes. one touch passing, Selesai. kirim ke Karl siapa tadi? Lennart Karl Leonard Karl menjebol gawang David Raya. Satu sama. Dan di situ kayak selepas gol banyak itu mereka itu masih imbang. Nah, iya masih imbang. Tak kalah selepas masuk babak kedua, Mikel Arteta mengganti dua pemain, memasukkan tiga pemain, Calafiori, Martinelli, dan Madueke. Semua menghasilkan substitutionnya ini menghasilkan gol. Kau lihat begini nah. Mungkin kau ingat waktu Arsenal lawan Atletik di mana Gyökeres digantikan sama Martinelli. Ya, Martinelli itu Trossard. Martinelli dan Trossard. Nah. Itu starter. Nah, dan di situ kalau nggak salah Martinelli yang cetak gol. Dan Trossard juga gol. 16 detik. Iya. Dan ini pidato Arteta tahu siapa pemain yang harus menggantikan pemainnya begitu. Intinya dia itu belajar dari masa lalu sih. Nah, di masa lalu kan dia tidak tahu pemain apa yang harus dia masukkan ke babak kedua untuk digantikan pemain yang lelah atau capek. Nah, sekarang dia belajar mengimprove dirinya, bilang wah ini pemain ini harus masuk sih untuk jadi dia pintar membaca skema lawan yang dimainkan. Wah pemain saya ini yang di bangku cadangan ini kayaknya cocok. Kebetulan itu waktu golnya Martinelli itu kayaknya pemain jadi itu dalam skema menyerang sih. Nah, masuk dan counter, menyisakan dua orang, Dato satu pemainnya siapa itu? Satu back dan satu kiper. Dan kebetulan lawan kipernya itu Neuer. Di mana Neuer itu kita semua tahu sweeper kiper yang selalu maju terlalu ke depan, melakukan kesalahan dan keteledorannya, membiarkan Martinelli melewatinya, masuk gol. Kalau Nabi bilang beda Bang Jerry Arvino, kebanyakan UEFA siapa? Neuer. Dan gol Madueke. Yes, Calafiori tercipta dari open play. Sekali lagi substitution yang berhasil. Calafiori mengirimkan crossing tajam, Madueke cetak, tidak terkawal dan masuk gol. Ada kawal. Kalau ku hubungkan dengan lagu tuh, ada garam dan madu eke. Masuk ya. Dan Manuel Neuer telah membuat 10 kesalahan yang berujung gol di Liga Champions untuk Bayern Munchen, dan 4 yang terakhir terjadi di Emirates lawan Arsenal. Kayaknya punya alergi ya di Emirates. Dan ini juga Miles Kelly. Menjadi pemain muda kedua yang menjadi starter dalam 10 pertandingan Liga Champions untuk Arsenal setelah Cesc Fabregas, dan dia adalah pemain kelima secara keseluruhan bermain bersama dengan Jude Bellingham, Jadon Sancho, Rico Lewis, dan Trent Alexander-Arnold. Sorry. Dan bisa gak bilang sedikit lagi trivia Last trivia ini untuk Arsenal versus Bayern. Tim yang tidak diunggulkan lawan Bayern
dipastikan Bayern akan kalah. Contoh, musim lalu Barca Bayern 4-1 lawan Bayern, dan tadi malam juga Arsenal lawan Bayern, dan itu dimainkan sama-sama di home, sama-sama di kandangnya. Spesial ya. Yoi. Dan apalagi nih? Dan ini kau tahu sebenarnya Arsenal sama Barcelona ini adalah bulan-bulanannya Bayern begitu ya. Kalau kau ingat berapa terakhir waktu 23 24 3-2. Kalau 3-2 skornya 3-2 dalam agregat. Nah, terus Barca tuh kalau mungkin kau ingat di 2020 8-2. 8-2. Yoi. Terus Kekejaman. ada musim ketika dua kali ketemu itu sebelum Lewandowski ke Barca. 3-0 dan 6-0 di situ agregatnya begitu karena dua kali kalah. Wah. Terus di musim selanjutnya Barcelona itu kalah 2-0. Begitu, walaupun sebenarnya Barcelona itu bisa menyerang begitu di match itu. Yang pertandingan pertama lawan Bayern di fase grup, dan apa lagi nih, Barcelona versus Bayern yang kedua kalinya ya, dan lagi-lagi harus kalah 3-0 dengan agregat semuanya 0-5. Ngeri kan? Dan kemenangan terakhir Barca sebelum 4-1 itu di musim 2008-2009 ketika mereka juara Sixtuple di musim itu. Bukannya terakhir waktu ada Messi ya? Ya, terakhir ada Messi, ya. Buat yang Ya. yang- Oh iya, yang iya, buat- iya, iya, oke, baru ingat. Oh iya, toh. 3-1 dan itu pun 3-0 itu hari. Oke. Tapi di leg kedua dikalah Barca 3-2. Tapi untungnya menang agregat begitu 5-3. Oke, lanjut. Ini Bayern Munchen memang lagi kena flu ya. Ya. Waktu menghadapi prime Arsenal yang sedang kuat-kuatnya. Nice. Dan hari Minggu nanti mereka akan bertemu Chelsea Arsenal. Ya, tapi sebentar dibahas gitu. Lagi. Oke, kita sekarang ke match Liverpool versus PSV, di mana Liverpool di beberapa pertandingan pincang Nice. datang ke Anfield. PSV datang ke Anfield dengan penuh dengan tidak kepercayaan diri. Ternyata Liverpool tidak lebih percaya diri. Nice. 4 Di mana mereka kalah telak 1-4. Skor yang mencolok. Bagaimana tanggapan? Ini yang kulihat 1-4. Ini yang kulihat kayak bukan Liverpool yang dikenal begitu di musim lalu. Yang dimana mereka efektif dalam mencetak gol. Nah, ini sekarang kayak sedikit ogah-ogahan mencetak gol. kayak memang nih. Kalau dilihat, kalau bagi saya di analisa tadi match tadi, itu Liverpool end produknya jelek loh. Nah, Gak banyak, selalu mengancam, tapi tidak ada jadi end produk yang bagus. Isak diharapkan bisa jadi pengobat tumpul, cetak gol, seret golnya Liverpool nggak bisa apa-apa. First touch yang dilancarkan oleh pemain Liverpool lain untuk dia, first touchnya jelek, bolanya mental. ini kulihat Liverpool seperti kena mental begitu ya. Entah ada komentar di IG kah atau di Twitter. Mungkin pernah kau lihat begitu ya, atau pernah lewat di berandamu. Sejak Liverpool menang atau kalah lawan Sunderland, di situ kayak kena mental nih Liverpool begitu. Wajar juga sih. Sunderland itu tim kuat sekarang, susah dikalahkan. Semua kalau nggak tim salah, Big Six itu hampir pincang loh. kalau nggak salah itu match yang bikin Hugo Ekitike kartu merah atau siapa? Kalau itu saya nggak ingat sih. Itu. Dan bisa gak bilang juga Liverpool ini, apalagi Van Dijk ya, kayak Masa prime-nya udah habis sih kalau menurutku. kayak kulihat Masa prime-nya udah habis. Udah kayak bilang udah ogah-ogahan main di klub ini. Dan udah setengah hati. Dan partnernya pun Ibrahim Konate udah tidak kayak
nggak kayak 3-2 musim lalu. Nah, Gina, saya kulihat Liverpool ini hampir mirip-mirip dengan Barca begitu. Cuma kalau di Liga Barca itu masih bisa menang, masih bisa bounce back begitu. Walaupun kemarin menang 4-0-nya Athletic kemon begitu ya. Tapi ini Liverpool kayak mati begitu, tidak bisa kayak menyerang, tidak bisa melawan. Bisa menyerang tapi nggak efektif. Nah, nggak bisa terus. Nah, dibuktikan kembali di match ini. Nah, Lawan PSV. Ya. Tidak adanya peluangnya mereka yang masuk. Clean chance, setengah peluang pun nggak masuk. nah dan PSV datang ke stadion Anfield ini yang terkenal angker. Datang dengan tidak penuh kepercayaan diri karena mereka tahu mereka ini bermain dengan siapa dan bermain di mana. ya dan Dibalikan 180 derajat. Datang bermain, ternyata mereka bermain cukup kolektif melihat pemain-pemain Liverpool tidak bisa memanfaatkan peluang. Wah, terutama gol pertama mereka itu yang dapat penalti. ya Itu blunder Nah. Van Dijk, tidak perlu sekali sih. Van Dijk, Tidak profesional. kau tahu Van Dijk, nah Van Dijk itu telah menerima 3 penalti di semua kompetisi ini, lebih banyak daripada pemain Liga Premier lainnya. Dan kau tahu, aku lupa di mana kau dapat ini data, entah itu di Opta. Kau tahu apa yang terakhir perkataannya Opta? Basketball. Itu Van Dijk di musim ini jadi lucu sih. Enggak Nah. jadi bulan-bulan. Begini, oh iya, bisa gak bilang? Ini opini ku Jina, by the way. Bisa gak bilang? Van Dijk sama Araujo itu hampir mirip. Jaga ruang, tidak tahu jaga marking lawan, tidak tahu jaga ruang. Nah, cuma mungkin kayaknya bisa diampuni di musim ini mungkin yang jelek dari Van Dijk begitu. Tapi Dan musim ini kelihatan banget. bagusnya Van Dijk masih bisa bounce back begitu. Nah, kayak pemain saya Araujo. Dan membuktikan kembali PSV melancarkan serangan balik dan melakukan gol open play Yes. di mana tidak terkawal. Gol ketiga atau gol keempat itu. Itu. Gol keempat dan gol ketiga itu kayaknya itu sudah sistematik sih. Nah, Tidak ada yang jaga. Crossing. Van Dijk itu harusnya gol ketiga itu harusnya bisa dipotong loh crossing. Nah, harusnya, tapi Dan ya lagi-lagi Keres membiarkan pemain PSV untuk menerima crossing itu dengan enak, Nah. tidak ada yang jaga, dengan enaknya, dengan gampangnya pemain PSV cetak gol. capek. Til. Til. Dan gol keempat itu kita di luar nalar sekali itu gol terakhir. Nah, Nggak ada yang jaga, semua berkumpul depan gawang, membiarkan pemain ini tengahnya ini tengah. tengah dari PSV Ya, itu kosong. menerima bola, nggak ada yang jaga. Nggak ada yang jaga. Itu gol unprofesional untuk defensif mereka. Itu catatan error sekali. Bayangkan, semua berdiri samping Mamadeshki loh. Nggak ada yang marking ini pemain. Harusnya ada yang jaga satu orang Ya, minimal. jaga ruang dan marking lawan gitu. marking. Masa tidak ada yang marking? Ini pemain. Dan kau tahu, Liverpool kebobolan lebih banyak gol di semua kompetisi dibandingkan tim Liga Premier lainnya musim ini, 34. Udah saatnya Arne Slot out. No comment. Belum. Kalau dari saya sebagai fan, kalau saya jadi fans Liverpool, kayaknya sudah harus out sih. Sudah merasakan kekalahan sebanyak ini. Bayangkan, itu kalau dikalkulasi, kalau di Premier League, 6 kekalahan itu udah di luar title race sih. Iya sih. Mereka harus berjuang untuk masuk 4 besar, sisa itu. Tapi Koto Slot dia merasa aman gitu. Baik-baik saja dan saya mendapatkan banyak dukungan atas manajemen klub. Tentu akan menyenangkan jika bisa membalikkan keadaan dan meraih kemenangan. But kita di impossible sekali, serius. Posisi berapa di UCL? Di Premier League Premier League peringkat 11. peringkat 11. Jauh sekali. Bahkan di bawah Manchester United. Yang awal-awalnya itu Manchester United itu terseok-seok. Nah, Ini Liverpool kayak kena badai
habis kena badai angin topan yang kayak gimana Nah. itu, dan mereka harus rebuild kembali gitu. Nah, Di game ini pokoknya Liverpool end product, padahal mereka menyerang. ya Di game ini mereka menyerang. menyerang. Sekali lagi end product, nggak ada yang jadi. Bapu. PSV dengan beberapa peluang saja cetak 4 gol. Sudah selesai. Dan Dan habis. Liverpool berada di peringkat 13 di UCL. Dan itu di luar dugaan. Dan di mana masih musim playoff ya? Iya, ya, dan di mana musim lalu sempat di peringkat pertama di PES. Soalnya kau tahu. Liverpool kena badai. Ya. Bukan kena flu lagi, kena badai. Oke, kita pindah ke Olympiakos melawan Real Madrid. Di mana Real Madrid mencetak 4 gol melewat satu pemain saja, Kylian Mbappe. Kylian Leontin Mbappe 4 gol, quadri. Padahal ketinggalan lebih awal. Nah, ya ketinggalan lebih awal. Tapi di sinilah salah satu letak bedanya Liverpool dan Real Madrid, dan barusan mereka ketemu. Iya. Dan tapi Liverpool yang memenangkan. Iya. Heran gak lihat itu tim. Sekarang begini. Dengan atau begini dulu. Atau Liverpool ini menang lawan tim besar, mengalah untuk tim kecil. Kayak Robin Hood, Peter Pan. Peter Pan. Nah, apakah itu? Nggak tahu. Kita biarkan itu jadi misteri. Oke. Real Madrid di sini bermain dengan penuh percaya diri sebagai raja Eropa. Yes. Masih berstatus menjadi raja Eropa. 15 UCL apa lagi? Kalau bukan raja Eropa. Harus ketinggalan lebih awal dulu gol pemain Olympiakos. Nah, dari top pemain siapa? Dan Mbappe dan gol pertama dan gol ketiga Mbappe itu overlap banget sih. Yes. Memanfaatkan ketidaktahuan pemain defensif Olympiakos, defensif IQ-nya yang kurang, membiarkan Mbappe melakukan overlap dan tidak terjangkau dengan offside, memasuk bola Selesai. gampang begitu saja. Dan Racing. asalkan kau tahu, Mbappe Trivia lagi. Mbappe itu hat-trick hanya dalam waktu 6 menit 24 detik. Beda 12 detik dengan Mo Salah lawan Rangers di tahun harusnya minimal dalam waktu dia meraih Piala Dunia ya. Waktu dia meraih Piala Dunia. Iya. Di antara semua karirnya Iya. minimal satu lah Ballon d'Or. Nah, Ballon d'Or. saya rasa kalau Madrid menang UCL, yakin. Harusnya menang Ballon d'Or di antara semua. Yakin. Karir yang dia jalankan harusnya satu Ballon d'Or saja. Nah, yakin karena kalau Real Madrid juara UCL, pasti Mbappe yang Ini gila sih. Yang jadi apa? Yang pemenang Ballon d'Or. Yakin. Dan ini Real Madrid di dua musim dia bersama Mbappe loh terus yang Mbappe. Siapa lagi? Pemain terbaik, salah satu pemain terbaik dunia setelah bertahun-tahun. Rumor musim lalu baru datang. Padahal awalnya di Real Madrid nggak mulus kan? Nah, betul. Lawan Barcelona kalah 8 offside. 12 offside dari Real Madrid. Gitu kan? 8 itu dari Mbappe. Dan sempat ada selebrasi begini. tapi bagusnya Mbappe di L2 berapa itu? 3 di Clasico. 6 dia cetak, Bro. Wah, 7 sama kemarin. Betul itu definisi digendong kan? Dan ini kalau kulihat gol pertama dan gol ketiganya ya lawan Olympiakos itu benar-benar overlap kelas dunia sih. Monster memang itu Mbappe. M-nya itu Mbappe itu monster. IQ. IQ menyerangnya itu tinggi. Melihat posisi pemain untuk ini saya nggak offside. Saya lakukan overlap. Kirim. Apalagi gol pertama gol kedua kayaknya Arda Güler mengirim umpan crossing ke Mbappe.
Oh itu juga. Setahu saya itu Mbappe itu nggak jago bola udara sih, tapi dia membuktikan di game ini bahwa saya jago bola udara juga. Saya bisa mencetak gol lewat heading. Dan kebetulan mungkin umpannya bagus karena Arda Güler kan, pemain kreatif mereka. Dan ini juga oh itu juga ada Güler, saya juga kusoroti. Harusnya ini pemain tuh 2002 berapa? 2023 24 harus ke Barca itu sih karena ya ditikung. Pada pemain kreatif itu. Ya, tapi bagusnya memang di 23 24 itu jarang main, tapi UCL. Lalu selepas 4 gol dicetak oleh Mbappe, dikejar sedikit oleh pemain Olympiakos, tapi tidak menjadi berbuah kemenangan. Kita ini dan ending dari El Kabi dan ending lah dari pertandingan Olympiakos melawan Real Madrid 3-4. Pertandingan yang masterclass memang. 7 gol sih. 7 gol tercipta di Stadion Olympiakos. Gila. Move ke Manchester City versus Leverkusen. Yang dimana Manchester City merasakan kekalahan selepas pertemuan pertama melawan Leverkusen. Ini sekedar info saja. Manchester City lawan Leverkusen baru pertama kali ini. Oh ya. Dimana Manchester City harus takluk duluan 0-2. Golnya oleh Patrick Schick dan Grimaldo. Crossingnya ke Grimaldo itu keren sih. Setengah half volley. Menghujani gawang dari James Trafford. Ya walaupun fakta juga di game ini Manchester City hampir memasang seluruh 10 pemain. Cuma Tijani Reinders sih yang kayaknya menjadi salah. Astagfirullahaladzim. Dan kau tahu Pep mengakui kesalahannya, bilang Yudi salah ya pakai. Menurut saya ini berdasar dari terlalu riskan sekali. Kayaknya rotasi sih. Ini murni rotasi. Tapi apa match selanjutnya untuk City di IPL? Sekarang nanti akhir minggu ini lawan Leeds. Ya bisa. Tapi masa Leeds begitu apalagi rotasi 10 pemain nggak mungkin sih. Ini kayaknya rotasinya kayak ini main aman saja sih. Oh iya. Atau klasemen saya sudah aman, jadi kita incar IPL saja. Iya. Erling Haaland masuk babak kedua dan setengah peluang yang dimiliki oleh Manchester City belum bisa dimanfaatkan. Ada juga peluang besar dari Tijani Reinders tadi kita lihat depan gawang, tapi masih bisa diselamatkan oleh kiper Leverkusen. Jago sih ini kulihat kiper. Walaupun jarang kan dia nonton apa lagi Leverkusen, tapi ya 2 musim lalu sempat juara. Oscar Bob, pemain yang kayak menurut saya kurang bertalenta di Manchester City sih. Kurang bisa diandalkan. Belum bisa. Gol Grimaldo yang kita bahas tadi itu kita harus bahas sih. Half volley luar biasa. Meluncur kencang, crossing jauh. Padahal Grimaldo ini left back. Spanyol left back. Sempat bermain untuk klub Spanyol atau kenapa dia berending di Jerman ini? Itu cari datanya. Siapa Grimaldo di? Alejandro Grimaldo. Dia sempat main untuk Benfica, Barca Atletik, Barca B, sempat di Barca B ternyata. 2011 artinya lama sih sampai lama sih ya lagi lama sih itu nggak ada yang kaleng-kaleng sih. Dan half volley menghujani James Trafford. Menurut saya ini kiper James Trafford ini awal dibeli kayak kok Manchester City beli nih kiper ya. Padahal refleks dari beberapa kayaknya James Trafford ini datang IPL dibeli oleh Burnley berdasarkan final Euro U21. Ya James Trafford. Gara-gara? Tidak. Waktu lawan? Mungkin lawan Spanyol kalau tidak salah. England menang. Inggris. Menyelamatkan penalti. Tapi U17 yang sama Foden. U21. Udah satu. Dan Wait. menurut saya itu ini kiper refleksnya nggak ada, nihil. Belum layak sih main di IPL. Masih harus main di League One dia untuk menambah atau skill atau jam terbang lebih tinggi, karena waktu datangkan James Trafford ke sini langsung kebobolan kan.
James Iya, iya. Trafford. Dan Oh, kebetulan Donnarumma jadi mau cabut dari PSG, Manchester City ambil tidak. dengan Oh iya, dapatnya tahu, langsung mencoba 2021 yang musim ini di datang Euro 2023 Euro. datang mencomot Gianluigi Oh iya, Donnarumma. tahu. Oh iya, tahu. Enggak sih, maksudnya kalau saya kulihat James Trafford ini hanya menggantikan dia begitu ya. Enggak, Donnarumma. sebenarnya proyeksinya itu jadi kiper pertama. Sebenarnya. Serius. Seorang Baru James Trafford. tahu. Tapi datang rumor Donnarumma itu bakal cabut, tapi belum tahu arahnya kemana. Kemungkinan lebihnya itu ke Manchester United. Iya. Tapi selepas Waktu awal-awal ini. awal bursa transfer, Tahun ini, musim ini. Iya. Tapi Donnarumma nggak tahu kemana. Selepas melihat performa Trafford, kayaknya ini cocok jadi kiper nomor 2 deh. nah, Oke. mungkin itu. Karena Donnarumma tersedia mau cabut dari PSG, Ya. Manchester City memanfaatkan. Masa tidak? Hubungi agen, Sudah. deal. Deal. Dan Donnarumma itu kita track back sedikit, debutnya itu kayaknya lawan Manchester United Di Milan. di Manchester City lawan MU. Oh iya. Lawan MU. Save-nya Bukan Arsenal? bukan. Iya, Donnarumma itu lawan Arsenal kebobolan pertama. Oh iya. Nah, save-nya lawan Bournemouth itu membuktikan dia itu layak jadi kiper starter di klub manapun sih, kiper starting di klub manapun. Iya. Ya, itu. Dan itulah dari Leverkusen lawan Manchester City yang dimenangkan oleh Leverkusen. Oh ya, gol sih. Berapa itu gol sih? Golnya sih itu heading berkelas sih. Iya sih. Nggak Gak ada marking. Ini kayaknya nggak ada yang melihat pergerakannya untuk masuk di kotak penalti dan langsung menyambar bola. Dan Akanji juga tidak kayaknya kurang defense-nya. Kurang defense-nya. Jadi dengan gol sih juga menambah keunggulan Leverkusen menjadi 2-0. Manchester City harus mengakui kekalahan pertama mereka melawan Leverkusen. Yes. Di pertemuan pertama mereka sedini mungkin harus mengungguli Leverkusen 2-0. Kalah telak, tidak mencetak gol, nihil. Walaupun Erling Haaland masuk, tapi tidak membuat perubahan. Tidak ada perubahan. Jadi thank you sudah menonton Match DFC episode The Clubhouse episode 4. Saya Aga, Denny, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.